Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan 5 slides untuk tugas 1 Bahasa Indonesia Merangkum. Slide 1 mengenai pengenalan bahasa Indonesia. Pada sesi ini kita akan mempelajari beberapa aspek penting dalam bahasa Indonesia, yaitu ragam, fungsi, dan kedudukannya, serta bunyi bahasa, kelas kata, dan kalimat. Harapannya setelah selesai sesi ini, teman-teman tidak hanya memahami konsep tata bahasa secara teori, tapi juga bisa mengaplikasikannya saat menulis atau berbicara. Mari kita mulai dari pembahasan mengenai ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa. Slide 2 mengenai ragam, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki ragam yang sangat beragam, baik dari segi formalitas, medium, lisan atau tulisan, maupun konteks penggunaannya. Fungsinya bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai sarana, ekspresi budaya, dan pemersatu bangsa. Kedudukannya sebagai bahasa nasional membuatnya menjadi simbol identitas dan sebagai bahasa resmi digunakan dalam administrasi, pendidikan, dan pemerintahan. Slide ketiga mengenai bunyi dan tata bunyi bahasa. Dalam fonologi, kita mengenal istilah fonem, yaitu satuan bunyi terkecil yang membedakan arti. Bahasa Indonesia memiliki bunyi vokal, konsonan, dan diftong. Tata bunyi atau fonologi penting agar kita bisa melafalkan dan menuliskan kata dengan benar. Ini menjadi dasar dalam memahami ejaan dan pengucapan kata secara tepat. Slide keempat, kelas dan klasifikasi kata. Kata dalam bahasa Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa kelas. Ada verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, adverbia atau kata keterangan, serta nomina yang kita kenal sebagai kata benda. Selain itu, ada juga pronomina, kata ganti, dan kata tugas seperti dan, karena, dan tetapi yang menghubungkan kata dan kalimat. Memahami kelas kata ini penting agar kita bisa menyusun kalimat dengan struktur yang benar. Slide kelima mengenai kalimat dan hubungan antar kalimat. Sebuah kalimat minimal terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat bisa bersifat deklaratif, tanya, atau perintah. Selain itu, kita juga harus memahami hubungan antar kalimat seperti hubungan sebab akibat, perbandingan, atau pertentangan. Kemampuan ini sangat penting untuk membangun paragraf dan karangan yang koheren dan logis. Jadi, memahami jenis kalimat dan relasinya membantu kita dalam menulis yang lebih terstruktur dan efektif. Demikian presentasi saya. Terima kasih.